Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menaikkan ibadah puasa, selamat sahur, selamat ngabuburit buat kalian yang menjalankan. Semoga amal dan ibadahnya, puasanya diterima menjadi pahala dan berkah buat kalian. Yuk, hari ini tepatnya sebelum jeda internasional yang sangat apa sih maksudnya jeda internasional yang sangat memotong ritme pertandingan atau match-match dari Barcelona, memotong ritme liga-liga domestik yang lagi seru-serunya ya. Mudah-mudahan nanti jeda internasional tidak makan korban atau membuat para pemain-pemain yang sangat penting di tim-tim favorit kalian itu cedera. Jadi menurut gue jeda internasional ini sangat mengganggu aktivitas berjalannya liga-liga domestik, Liga Champions dan liga-liga top lainnya. Tapi ya udah, seru, tetap seru karena ada beberapa nama pemain yang akan dipanggil oleh timnas yang udah sangat sudah diumumkan ya. Terus juga ada launching jersey timnas, nanti akan gue bahas. Dan Barcelona tanpa De Jong, Pedri dan Gavi baik-baik saja. Gue akan lebih mendiskusikan ini, bahkan lebih sering kalian yang mengeluarkan argumen di kolom komentar. Karena untuk episode kali ini gue lebih banyak nanya ke kalian, apa pendapat kalian Barcelona dengan Xavi tanpa Pedri, De Jong, Gavi. Nah, dan beberapa pemain-pemain lain yang sedang cedera. Oke. Yang pertama, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang like, komen, dan subscribe channel YouTube gua ya. Sebelum gua bahas Barcelona, gua mau ngasih tahu karena algoritma YouTube gua udah mulai membaik lagi, udah mulai normal lagi ya. Gue jadi membuka komersil buat apapun yang masuk, apapun yang mau support channel YouTube gua. Salah satunya ada ini kaos GOAT ya, Messi, Just Football Things. Ini dari Bravi. Terima kasih buat Bravi. Nama Instagramnya ada, ini packagingnya mantap. Ini ya bahannya adem seperti biasa. Ada Lionel Messi yang biasanya kalau ngeblok gini tuh gerah, tapi gue belum ngerasain gerah sejauh ini. Messi sedang gendong kambing membuktikan bahwa dia GOAT yang sesungguhnya. Ini packagingnya nih. Oh, ini namanya nih. Wah, ada pesan. Podcast Boba lanjutin dong Bang Apip. Ini ada Messi lagi megang World Cup. Terus ini packagingnya keren. Ini Messi lagi. Tuh, ini ngeblok tapi gue belum ngerasain gerah. Oke? Dah, segitu aja dulu. Terima kasih buat Bravi. Kalau nanti yang buat kalian mau ngecek-ngecek, bisa dilanjutkan di deskripsi channel YouTube gue. Sekarang gue mau nanya nih sama lu ya. Barcelona tanpa De Jong dan Pedri itu sangat ternyata baik-baik saja. Beberapa match tanpa De Jong dengan Pedri, Barcelona selalu menang. Bahkan yang dikhawatirkan Atletico, mainnya gerasak-gerusuk, mainnya ultra defense, dengan mudah dikalahkan oleh Barcelona. Bahkan Fermin Lopez yang menggantikan posisi Gavi atau Pedri, dia bisa mobile, berhasil mencetak gol. Bahkan Sergio Roberto masuk di sana, tetap Barcelona tidak kenapa-napa. Jadi sebelum gue melakukan atau memberikan pertanyaan buat kalian, gue mau ngasih tahu dulu bahwa gue sekali lagi bukan haters dari De Jong, bukan juga haters dari Pedri, tapi gue mengomentari apa yang sedang terjadi di lapangan. De Jong menurut gue pemain yang bagus. Dia bisa nge-build up, bahkan dia bisa melewati satu line, dua line dari lawan, sehingga itu yang pertama kali membongkar pertahanan lawan. Tapinya ini, De Jong jarang sekali melakukan hal itu. Dan De Jong juga bukan winning ball ketika duel, ketika dia merebut bola, jarang banget dia berhasil. Bahkan ada statistik, kalau lu bisa ngelihat blunder De Jong, rata-rata blunder De Jong itu selalu menghasilkan hal yang membahayakan Barcelona sendiri. Dan bisa juga terjadi gol karena blunder De Jong. Nggak usah yang muluk-muluk ya. Di tahun lalu ketika berhadapan dengan Bayern, coba kalian lihat replay, kalian lihat highlight gol Bayern saat di Barcelona. Siapa dalang dan aktor terciptanya gol Bayern Munchen? Jawabannya pasti De Jong.
Karena menurut gue De Jong nih dilema. De Jong, gue pernah ngeliat langsung ketika De Jong adu sprint. De Jong sama Dembele, yang kalian bilang, yang kita tahu Dembele ini cepet larinya, menang De Jong. Tapi dia gak mau maksa itu. Dia gak mau itu sering-sering terjadi. Ya sekali dua kali oke, dia memperlihatkan dribbling gitu dari depan ke belakang karena gak ada teman yang buat dioper. Tapi itu jarang. Lebih banyak ya golin bisa De Jong kan, nyari posisi bisa gitu kan, passing juga bisa. Cuma winning ball-nya gak ada. Dan hal-hal yang dibutuhkan gelandang lain menjadi breaker, minimal memutus serangan, merebut bola, itu gak ada. Dan rata-rata blundernya De Jong itu selalu membahayakan Barcelona. Itu Frenkie De Jong ya. Silakan, gue bukan hatersnya De Jong, tapi itu yang gue lihat. Sekarang kita bahas Pedri. Kapan gue ngomong Pedri pemain jelek? Kapan gue bilang Pedri pemain kurang bagus? Gue selalu bilang Pedri ini pemain yang istimewa. Pedri ini pemain yang berkelas, bahkan selevel di gelandang-gelandang Barcelona ya, selain Gundo. Tapi apa? Napas Pedri menit 60 mukanya biru. Kayak kayak lumba-lumba, kayak gajah laut yang kelamaan di singa laut, kelamaan di daratan. Maksud gua, kalau Pedri bisa konsisten 90 menit, itu bukan PR buat pelatih. Tapi kalau emang hilang di menit 60, di menit 65 udah ngos-ngosan, padahal dia nggak ngerokok, padahal dia nggak ngepot, ya nggak tahu sih kalau itu. Ya bingung juga kayak pelatih. Ini harusnya masuknya Pedri bisa cetak gol duluan, bla 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 bla, bisa menang 1 gol, bisa menang selisih 2 gol. Tapi ketika itu udah nggak bisa, pemain lain masuk yang jelas-jelas sama Pedri sama levelnya atau di bawah Pedri, ya agak susah buat ngasih momentum Pedri dimaininnya kapan. Karena ada yang bilang juga, subscriber gue bahkan, follower gue bahkan, Pedri emang dimainin babak kedua aja gitu kan. Pedri, Sergio Roberto juga dimainin babak kedua aja. Jadi gue gak bilang Pedri jelek, gue gak bilang Pedri bukan pemain yang bagus, pemain yang kurang. Tapi gue bilang dia istimewa. Tapi tolonglah ya, untuk sepak bola modern, untuk sepak bola sekarang, seorang gelandang ya diharuskan, diwajibkan mempunyai fisik endurance yang matang. Kecuali teman-teman lu ada Xavi, ada Iniesta, ada Messi gitu, lu megang bola terus. Enggak. Ada saat dimana Barcelona lepas bola, disitulah tugas-tugas gelandang atau sepak bola modern harus berjibaku dengan lawan. Pedri nggak ada di situ. Jadi menurut kalian, lebih baik Barcelona dengan Pedri atau tanpa Pedri? Lebih baik Barcelona dengan De Jong beserta gajinya atau Barcelona tanpa Frenkie De Jong? Ayo lo, pertanyaan yang susah. Silakan komentar. Karena Fermin Lopez memang tidak seistimewa Pedri. Karena Fermin Lopez memang tidak semeliuk-liuk Pedri. Memang Fermin Lopez tidak segerasa-gerusuk Gavi. Tapi dia tahu kapan harus nyerang. Dia harus merebut bola. Dia harus menjadi bad di situ, menjadi bad boy di situ. Kapan dia harus menjadi good boy di situ. Dia golin, bisa cetak gol, beberapa pertandingan ngegolin. Ya, dia menjadi pemutus serangan, dia bahkan berani tackle. Fermin ini bisa-bisa dibilang Gavi dan Pedri digabungin, walaupun belum secara full. Fermin ada di situ. Walaupun PR-nya ketika Fermin main, Gundogan lebih kerja keras. Gundogan harus kasih multivitamin yang di luar nalar. Karena kalau berpartner dengan Fermin, ketemunya Sergio Roberto, Gundogan lah orang yang harus kerja 2 kali lipat lebih keras. Itu sementara di lini tengah. Dan orang yang kalian bilang tumpul, orang yang kalian bilang udah gak bisa golin, coba lihat 8 pertandingan Lewandowski memberikan 4 kontribusi ya, 6 gol dan berapa assist. Lewandowski bro, yang dibilang udah habis, mana? Kemarin lawan Atletico, 1 gol 2 assist. Untuk seorang Lewa yang ketika di Bayern goal getter dia, tugasnya cuma mencetak gol, tapi dia rela turun ke kiri ke kanan, ngasih assist buat Felix, ngasih assist buat Fermin. Dia ngajarin semua ada di Lewandowski. Jadi nggak ada masalah buat Lewandowski. Dan Lewa juga bilang kalau musim ini juga dia masih mau bertahan di Barcelona. Oke lah, karena gue ngeliat Vitor Roque belum maksimal banget, karena memang ditaruh di sayap. Di lini belakang Ter Stegen yang kalian bilang kebobolan mulu.
Kiper bagus, kadang ada faktor dengan back yang bagus, gelandang yang merapat. Coba lu lihat kiper yang clean sheet lama, Van der Sar dulu kayak gimana. Ya, siapa ya? Casillas dulu kayak gimana. Oblak lah dulu kayak gimana, Oblak. Belakangnya rapat, belakangnya kokoh. Tapi Ter Stegen, gue cukup bersyukur punya Ter Stegen ketika kita punya tim yang memiliki kiper. Bahkan saat satu lawan musuh kita masih tenang aja, ada Ter Stegen. Wih, apaan lo kita punya kiper kayak gitu. Bahkan ketika penalti juga tenang, masih ada Ter Stegen. Bola skrimming juga, bola sundulan, bola atas, bola mental-mental, kita masih bisa berpikir tenang, masih ada Ter Stegen. Gila, itu mahal bro, kayak begitu bro. Jarang loh. Mungkin dulu Courtois, Lunin sekarang bagus. Tapi Stegen bisa build up, Stegen umpannya akurat. Kubarsi di ini belakang. Jadi ya silakan dijawab pertanyaan gue itu. Dan gue mau bahas beberapa faktor yang bikin Barcelona menang lawan Atletico Madrid. Pertama, secara emosional banyak sekali faktor-faktor non teknis. Ada Joao Felix yang secara mental diuji banget ya. Plakat Joao Felix disiramin sampah apa segala macam, tapi Felix membalas dengan mencetak gol dan dia tidak selebrasi. Lewandowski yang sedang gempuran dengan fans-fans yang bilang udah gak aktif lagi, dia mencetak gol. Xavi kartu merah, terlalu banyak protes. Ada yang bilang, bang lu gak berisik Xavi out. Ya dia udah keluar kok musim depan. Dia udah keluar ketika Xavi di luar lagi baik-baik aja juga, walaupun pasti ada instruksi Xavi. Ya. Dengan tidak adanya Pedri, lini tengah ngalir-ngalir aja. Padahal lu lawan De Paul lawan itu ya Copa America, lini tengah Brazil mati. Prancis lini tengahnya mati, De Paul. Tapi ada Fermin Lopez, Gundo, kok bisa jadi bikin bingung De Paul ya? Mungkin depannya gak ada Messi. Jadi seperti itu. Lamine Yamal, gue bahkan berani bilang nanti suatu saat Lamine Yamal adalah orang yang menjadi nominasi Ballon d'Or. Rapinya, ini gue masih bingung. Rapinya suka jatuh sendiri, keserimpet sendiri. Bahkan di kolom komentar kalian yang bilang, itu kenapa Rapinya keserimpet sendiri? Nggak tahu. Dia kayak ada jinnya dia di kaki dia. Kayak ada repot sendiri gitu kan Rapinya. Ditawar 80 juta sama klub Arab, tapi dia masih mau bertahan. Gue nggak tahu lu kenapa sih demen banget di Barcelona. Diomelin marah-marah, diganti marah-marah. Jadi silakan ya, pertanyaan gue dijawab. Kok bisa Barcelona lebih better tanpa Pedri dan De Jong? Silakan dikomentarin. Oke, gitu aja. Gue bakal terus selama jeda internasional. Kalau bisa gue bahas ada match yang seru, ya gue bahas match yang seru. Tapi berita-berita Barcelona tidak pernah ketinggalan. Gue akan share ke lu karena YouTube gue udah balik lagi, algoritmanya udah benar. Ya, semoga. Terima kasih banget sekali lagi buat teman-teman yang selalu nonton video-video gue yang ala kadarnya gini. Tapi saat ini gue buka lagi buat siapapun yang mau support gue. Sekali lagi terima kasih buat Bravi. Ya, ini support dari Bravi, bajunya. Dan ada 2 kaos yang dikirim. Terima kasih. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.